Entah apa gerangan maksud oknum security PTPN 4 Regional 3 Riau, menghalangi penanaman daerah aliran sungai yang terlanjur ditanam perusahaan BUMN itu, di Desa Batu Gajah, Kecamatan Tapung Kampar, Riau. Lahan penghijauan itu berada dalam izin HTI konsensi PT PSPI itu, namun setiap kegiatan akan menghijauan lahan itu kembali, para oknum satpam ini dikerahkan oleh oknum tertentu yang tak ingin lahan itu ditanam tanaman kehutanan seperti durian, jengkol, mahoni, pohon eno atau pohon aren dan lain sebagainya yang bermaksud untuk kepentingan warga sekitarnya. Karena selalu dihalangi, pihak pegiat lingkungan telah menyurati PT PN 4 Regional 3 yang berkantor di Jalan Rambutan Kota Pekanbaru, karena oknum perusahaan plat merah ini selalu menghalangi kegiatan amal tersebut. Karena selalu dihalangi oknum itu, banyak pegiat lingkungan menduga pihak PT PN 4 Regional 3 tak ingin negeri ini hijau kembali, bahkan ada yang menduga PT PN 4 Regional 3 tidak peduli lingkungan. Sebagai Ketua Harian DPP Lemtari, Suhali Datuk Mudo memberikan tanggapan ini dan meminta warga sadar akan kelestarian lingkungan. Datuk Mudo juga meminta pihak PT PN 4 Regional 3 memberikan peringatan kepada petugas mereka di lapangan agar tidak menghalangi penanaman pohon itu kembali. Lahan ini adalah seharusnya menurut ketentuan hukum yang berlaku Undang-Undang Kehutanan itu, karena berada di pinggir Sungai Tapung, seharusnya tidak boleh ditanami dengan tanaman kelapa sawit. Maka oleh sebab itu adalah kerjasama antara PT PSPI dengan koperasi kita dalam hal menghutankan kembali kawasan hutan ini sesuai dengan ketentuan dan prosedur kehutanan yang berlaku. Iya. Mungkin Jadi, itu dapat saya sampaikan. jadi Kira-kira sebelumnya ini kan pernah Datuk melakukan kegiatan yang sama ini dengan pemerintah daerah telah menanam di sini dan dirusak oleh warga. Gimana menanggapinya tuh? Apakah perlu nanti aktivis lingkungan melaporkan hal ini kepada Menteri Kehutanan? saya rasa hal ini karena masyarakat Batu Gajah itu tidak paham, tidak mengerti dengan aturan ketentuan tentang aturan undang-undang di kehutanan itu. Kemudian mereka informasinya di backup oleh beberapa security dari PTP 5. Hal ini saya rasa sangat di luar ketentuan. Nah, kita berniat kerjasama dengan PT PSPI serta pengamat lingkungan, LSM lingkungan, ingin menghutankan lahan ini kembali sesuai dengan ketentuan dan prosedur undang-undang yang berlaku. Jadi keturunan kali ini tuh turun kita kali ini itu pihak Yayasan Lingkungan telah menyurati PTPN. Ya. Artinya kalau dihalangi lagi seolah-olah kan ada perintah dari PTPN untuk Ya. menghalang-halangi kegiatan lingkungan ini. Gimana Datuk menyikapi ini? Karena memang kalau secara tidak langsung PTPN tidak menginginkan lahan konservasi ini dihijaukan kembali. Saya rasa itu bukannya pendapat PTP 5 itu. Tapi saya rasa ini adalah pendapat individu beberapa orang di PTP 5 itu yang menghalanginya. Kalau PTP 5 itu sebagai perusahaan BUMN, mereka itu saya yakin patuh dan taat kepada ketentuan hukum. Tetapi yang bermain di dalamnya itu sangat banyak itu. Iya. Inilah mereka ini yang berpura-pura mengatasnamakan PTP 5. Ini perlu kita kejar nih mereka seperti ini nih. Iya, berarti siapa orangnya yang menghalang-halangi penghijauan ini perlu dikejar nih ya. Perlu kita kejar, kita pertanyakan ya apa maksud dan tujuannya menghalang-halang penghijauan dan mengembalikan status hutan itu kembali seperti yang kita rencanakan ini.